Bab 1531, Alam Semesta Kehidupan yang Hampir Lengkap. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Keterampilan iblis pemakanku yang hebat juga bisa menelannya. Namun, aku tidak ingin memakannya saat kupikir benda-benda ini jatuh dari manusia. Sulang mengerutkan alisnya dengan kusut, dan akhirnya memutuskan untuk menyimpannya untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan atau menggunakannya untuk keperluan lain. Selanjutnya, Sulang mengeluarkan alam semesta kehidupan lainnya. Kotak pasir alam semesta kehidupan mini ini diletakkan di depan mereka, seperti gelembung sabun. Sebagian besar alam semesta kehidupan adalah tingkat Kaisar Agung biasa dan tingkat Kaisar Wu, dan jumlahnya ribuan. Hanya 10 yang merupakan alam semesta kehidupan yang hampir tidak bertuhan, termasuk milik Lin Fang. Yang lainnya adalah alam semesta kehidupan yang tidak bertuhan dari Liang Xiaofei. Sulang tidak repot-repot melihat alam semesta kehidupan biasa. Langsung mengirim avatar, berubah menjadi ribuan Kaisar Agung, dan memasuki alam semesta kehidupan untuk menggali harta karun. Hampir seketika, sejumlah besar tanah harta karun memasuki ruang penyimpanan, membentuk potongan-potongan tanah khusus, gunung, dan bahkan langsung terakumulasi menjadi benua. Dan Sulang secara pribadi melewati 10 alam semesta kehidupan yang hampir tidak bertuhan. Karena Lin Fang dan kelas kuasa Nogat dari Wushuanglou sama-sama tewas dalam pertempuran, maka semua makhluk di alam semesta kehidupan pun tewas. Ini menyelamatkan masalah Sulang. Lemparkan 10 alam semesta kehidupan kuasa tak bertuhan itu ke klon. Sulang mengambil satu-satunya alam semesta kehidupan tak bertuhan di tangannya. Dibandingkan dengan alam semesta kehidupan lainnya, alam semesta kehidupan ini tampak unik. Tidak seperti gelembung sabun, tetapi seperti bola yang sempurna. Alam semesta kehidupan ini, aturan dan jalan yang sangat dekat dengan penyempurnaan telah membentuk aturan bengkok mereka sendiri, yang samar-samar independen dari alam semesta tanpa batas. Namun, jika ditempatkan di alam semesta tanpa batas, itu akan tetap musnah untuk waktu yang lama, dan akan sepenuhnya kembali ke alam semesta tanpa batas. Baiklah, biarkan aku melihat seperti apa di dalam dirimu. Petik 2 petik 2. Sulang memainkan alam semesta kehidupan tak bertuhan 2 kali, dan kemudian menggunakan kekuatan jalan luar angkasa untuk membukanya. Namun, wajah Sulang tiba-tiba menunjukkan senyum canggung. Karena alam semesta kehidupan bahkan tidak bergerak. Ahem, itu pantas menjadi alam semesta kehidupan tanpa dewa. Itu sangat berbeda dari alam semesta kehidupan biasa lainnya. Namun, jika kamu ingin menghentikanku, kamu masih sedikit lembut. Lagi pula, kamu tidak lagi memiliki tuan. Dengan batuk lembut, Sulang menarik Heart Absolute Blade dari pinggangnya. Segera setelah itu, dia memasukkan banyak pil pemulihan energi ke dalam mulutnya, dan ditambah dengan energi matahari di alam semesta kemaluan, ia segera memulihkan sejumlah besar kibawaan. Setelah amarah bawaan cukup, kekuatan memutar, buka untukku. Sulang mengeluarkan teriakan pelan dan menyuntikkan semua kibawaan di tubuhnya ke dalam pedang, memadatkannya menjadi putaran kekuatan. Wow, di bawah pengaruh kekuatan memutar, alam semesta kehidupan tak bertuhan langsung membuka pintu masuk. Sulang tidak ragu-ragu dan segera mengirim klon untuk masuk. Segera setelah itu, dia menggunakan kemiringan yang sempurna, dan keinginannya datang ke klon. Dalam sekejap, sebuah pemandangan yang sangat spektakuler muncul di depan matanya. Ini adalah alam semesta kehidupan yang sangat lengkap, dengan planet kehidupan yang sangat besar dan sangat matang. Ukuran planet kehidupan ini kira-kira sama dengan ukuran bintang naga jangkrik, 40 kali lipat dari bintang Changlan. Ada 2 satelit yang mengelilingi planet kehidupan, kira-kira sama dengan ukuran bulan putih dari bintang pelindung langit, 1 yin, 1 yang, 1 es dan 1 api, bertindak sebagai bulan dan matahari. Selain itu, pecahan benua yang pecah masih mengambang di kehampaan di sekitarnya, bersinar seperti bintang di bawah matahari dan bulan. Testut, alam semesta kehidupan tanpa Tuhan sangat berbeda. Permukaan planet ini ditutupi dengan banyak harta karun. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya adalah harta karun. Jalan aturannya sempurna. Bahkan jika Liang Xiaofei tertidur atau terbunuh, dia tidak mengalami pukulan yang menghancurkan di sini. Ini adalah dunia luar biasa yang mandiri dan sempurna. Petik 2 petik 2. Melihat dunia di depannya, Sulang tidak bisa tidak memujinya meskipun Liang Xiaofei telah meninggal, alam semesta kehidupan tidak terlalu terpengaruh.
Alam semesta kehidupan hanya menghasilkan fenomena langit dan bumi yang sangat parah, dan beberapa bencana alam yang tidak terlalu serius. Sulang sekilas tahu bahwa ini karena tidak ada Tao Surga yang memimpin aturan jalan. Di masa lalu, Tao Surga adalah Liang Xiaofei yang sendirian memimpin perkembangan seluruh dunia. Namun sekarang tidak ada jalan surga, dan perkembangan dunia telah sepenuhnya bergerak ke arah yang tidak diketahui. Sangat disayangkan, satu-satunya cara bagi seorang pejuang untuk menjadi dunia surga adalah dunia harmoni atau perpaduan jiwa dan alam semesta. Saya tidak dapat memasuki alam semesta kehidupan orang lain. Saya hanya dapat membimbing sejauh mungkin, sehingga planet ini akan melahirkan jalan surgawi yang saya inginkan. Petik 2. Petik 2. Sulang berpikir dalam hati, melihat permukaan planet. Ketika Liang Xiaofei dibunuh oleh Sulang, dia baru saja dalam fase pemulihan dan tidak melawan sama sekali. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di alam semesta ini juga hidup dan sehat. Sudah ada lebih dari 1 atau 2 jenis makhluk bijak di antara makhluk-makhluk ini, tetapi lebih dari 10 jenis makhluk bijak. Di antara mereka ada makhluk naga dan ular yang kuat, pejuang naga dengan urat naga tipis, dan penyihir spiritual yang mempraktikkan berbagai teknik transformasi hewan yang berbeda di alam, dan seterusnya. Selain itu, ada spesies yang tak terhitung jumlahnya, tanaman yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas yang kuat, binatang buas yang lemah, dan jamur dan bakteri yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah membentuk ekosistem yang sangat lengkap dan stabil di planet yang hidup ini. Dan kali ini, karena fenomena langit dan bumi, seluruh dunia menjadi panik. Dunia telah berubah drastis. Ini pertanda buruk, ini pertanda buruk. Dalam sejarah, ini tidak pernah terjadi di dunia kita. Ada perubahan abnormal di jalan surga, naga dan ular bangkit dari tanah, langit terbalik, dan langit akan segera berubah. Petik 2. Petik 2. Di puncak dunia, di Istana Tianlong, 4 pembangkit tenaga listrik tingkat semi tanpa dewa berdiri di atas gunung dan bebatuan yang tinggi. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit kesedihan. Jangan, rahasia surga sudah tidak dapat diprediksi. Jalan surga sudah mati. Ketua sekte tiba-tiba duduk, gerbang surga Seiya kita benar-benar selesai, dan semua metode misterius yang telah kita praktikkan tidak berlaku. Langit dan bumi tidak akan lagi memiliki tempat bagi Seiya Tianmen untuk berdiri. Petik 2. Petik 2. Di Lautan Biru, Master Sekte Semi Tanpa Dewa di stasiun Seiya Tianmen tiba-tiba duduk, menyebabkan kepanikan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan, naga leluhur telah jatuh. Klan naga warna-warni bukan lagi anak dunia, ras lain akan mengingini posisi kita, tapi ini juga kabar baik. Kita telah berada di negara kaisar untuk waktu yang lama, tetapi kita belum diizinkan untuk melangkah lebih jauh. Dan sekarang, celah telah dibuka untuk pintu ke tingkat yang lebih tinggi. Dunia telah berubah secara drastis, arus bawah ada di mana-mana, dan perang habis-habisan akan segera terjadi. Petik 2. Petik 2. Di hutan perawan liar, puncak yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke langit, penuh dengan napas waktu. Naga dan ular yang kuat dengan warna dan karakteristik naga yang berbeda berkumpul bersama, beberapa ketakutan, beberapa mengungkapkan kejutan dan ambisi. Apakah surga akhirnya menghilang? Waktu kita telah tiba, dunia ini milik semua makhluk hidup, dan tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang bersisik dan bertanduk serta kepala manusia yang berkokok. Penyihir psikis kita akan menggulingkan semua pemerintahan yang membusuk dan ketinggalan zaman, biarkan dunia kembali ke alam, dan kembali ke semua makhluk. Petik 2. Petik 2. Cahaya redup, tetapi dunia bawah tanah yang luas. Makhluk cerdas humanoid dengan kulit putih dan penampilan cantik menatap ke dinding langit, dan nyala api yang mengamuk muncul di mata mereka. Selain istana naga surgawi, gerbang surgawi Seiya, ras naga berwarna-warni, dan penyihir jiwa, ada juga sejumlah besar ras yang mengangkat kepala mereka dalam kegelapan, dan semangat juang mereka langsung meningkat. Beberapa ras yang terlalu cemas telah memulai perang melawan musuh di sekitar mereka. Tetapi ini hanya jumlah yang sangat kecil. Sebagian besar ras diam-diam berbaring, menunggu waktunya. Tentakel Istana Tianlong dan kekuatan besar lainnya hampir menutupi seluruh dunia, dan pertarungan rahasia pecah dalam sekejap, tetapi pertarungan di permukaan belum dimulai. Ini benar-benar dunia yang hebat. Semua pusat kekuatan tersembunyi di seluruh dunia siap bergerak.
Sulang menatap ke seluruh dunia, senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Dia telah menjelaskan dengan jelas tentang situasi dan tingkat kekuatan seluruh dunia. Keberadaan terkuat di alam semesta kehidupan ini adalah Kaisar. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semi tanpa dewa yang telah menyelesaikan penyatuan jiwa dan tubuh, tetapi belum memasuki tahap penyatuan jiwa. Karena Liang Xiaofei tidak mengizinkan orang-orang seperti itu ada. Karena itu, ia tidak merilis teknik penyatuan jiwa dan alam semesta, apalagi metode kultivasi tanpa dewa. Selain itu, di bawah pengawasan Liang Xiaofei, ras-ras kebijaksanaan tidak berani mempelajari latihan secara diam-diam, mereka hanya bisa mengakui nasib mereka. Oleh karena itu, kesempurnaan penyatuan jiwa tubuh adalah batas atas dunia ini. Namun, sekarang batasnya telah menghilang. Mereka dapat mempelajari latihan sesuka hati dan mengejar impian mereka. Dan untuk dunia ini di mana perang akan segera pecah, Sulang dengan cepat menemukan solusi. Begitu perang dunia skala penuh pecah, dunia pasti akan terluka. Saya tidak ingin berbicara tentang ras yang kuat. Bahkan jika ras yang lemah tidak berpartisipasi dalam perang, kemungkinan besar seluruh ras akan punah. Bertahun-tahun pembangunan yang tak terhitung jumlahnya mungkin hancur, yang tidak diinginkan. Namun, sekarang dunia telah mencapai titik kritis, letusan gunung berapi, penindasan paksa bahkan lebih tidak diinginkan. Mungkin, aku bisa mengikuti contoh Suan-Suan dan Sekte Void, dan membangun dunia setengah virtual dan setengah nyata untuk membimbing planet kehidupan ini. Petik 2. Memikirkan hal ini, Sulang segera menggunakan klon untuk menggantikannya, dan turun ke dunia ini sebagai dewanya. Segera, Sulang memegang hatinya benar-benar Wu Feng, dan ketika pikirannya bergerak, aura ketidaktuhanan menyebar seketika. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah planet humanoid muncul di langit, dan kekuatan yang mengerikan itu sungguh tidak dapat dipercaya. Dalam napas ini, seluruh dunia sedikit tenggelam, dan makhluk-makhluk yang mendidih itu langsung jatuh ke tanah, menggigil. Apa ini? Napas yang sangat mengerikan, sebanding dengan jalan surga. Ini adalah napas tingkat Dao Surgawi, apakah ada keberadaan tingkat dewa yang agung yang akan datang? Jalan surga sudah mati, dan kelas tak bertuhan yang sebanding dengan jalan surga datang. Apa hubungan antara keduanya? Perubahan drastis macam apa yang akan dibawa oleh kedatangan tingkat Dao Surgawi ke dunia kita? Akankah keberadaan agung membantu kita menggulingkan kekuasaan kejam dari kekuatan kuno? Atau apakah dia akan menerima penyerahan orang-orang itu dan membiarkan dunia terus mempertahankan status quo? Situasinya semakin membingungkan. Petik 2. Begitu Sulang muncul, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, menebak, takut, berpikir, dan bersemangat, menunggu kehidupan dan kematian tertinggi Sulang untuk mengendalikan segalanya. Tepat di mata semua orang, surga tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing. Suara acuh tak acuh Sulang terdengar, aku membunuh Dao Surga, dan mulai sekarang, semuanya akan bersaing dengan bebas di surga es. Pernyataan ini keluar, seluruh dunia menjadi gempar. Makhluk agung inilah yang membunuh Dao Surgawi. Dialah yang membebaskan kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam takdir yang ditakdirkan sepanjang waktu. Dialah yang memberi kita kebebasan sejati dan hal-hal yang tidak diketahui yang indah dan misterius. Ketuk keberadaan yang agung. Petik 2. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira dan membungkuk kepada Sulang. Dan kekuatan yang kuat seperti klan naga warna-warni menunjukkan rasa kagum sambil merasa rumit. Jelas, keberadaan agung yang membunuh Dao Surgawi ini menyetujui perombakan besar-besaran seluruh dunia. Mereka, yang telah lama berada di posisi tinggi, secara alami segera merasakan krisis yang kuat. Awalnya, dunia ini akan segera pecah perang, tetapi beberapa kekuatan masih sangat ragu-ragu dan mungkin tidak akan ikut berperang. Namun sekarang, dengan tingkat Dao Surgawi ini, pasti ada lebih banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam perang. Dan pada saat ini, ketika jalan surga telah berakhir, dunia besar akan datang. Untuk mencegah makhluk-makhluk di dunia ini kewalahan dan rakyat jelata mati, aku akan mendirikan alam syuro untuk berperang demi dunia dan rakyat jelata. Semua makhluk dapat memasuki alam syuro dan bertarung dengan sedikit kekuatan jiwa, bahkan jika mereka jatuh, mereka tidak akan melukai nyawa mereka.
Setelah perang benar-benar berakhir dan situasinya benar-benar stabil, dunia nyata akan dibagi menjadi wilayah dan sumber daya berdasarkan situasi di dunia Asura. Dunia Asura akan mengubah yang imajiner menjadi kenyataan, menjadi surga dan bumi selamanya. Mereka yang memiliki karakter yang baik, basis kultivasi yang kuat, dan mengumpulkan pahala yang besar dapat memasuki surga, memahami jalan transformasi tertinggi, dan mengejar alam di atas kaisar. Selain itu, orang-orang di alam surgawi akan bertanggung jawab atas prajurit surgawi berdasarkan basis kultivasi dan jasa mereka, berjalan di jalan menuju surga, melenyapkan bencana di alam manusia, dan melindungi semua makhluk. Untuk menghindari kerusakan di surga, setiap 10.000 tahun adalah suatu zaman, dan surga diubah menjadi alam syuro berulang-ulang, tanpa henti. Sulang duduk di awan, memandang dunia, suara di mulutnya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh planet kehidupan. Setelah semua makhluk mendengar kata-kata Sulang, mereka langsung mendidih. Ya, Tuhan, sungguh makhluk agung yang begitu baik dan penyayang. Bahkan jika alam sura secara khusus didirikan agar kita bertarung bersama, aku tidak akan mati jika jatuh ke dalamnya. Ya, dengan cara ini, kita dapat mengesampingkan semua keraguan dan bertarung dengan sepenuh hati. Meskipun kita masih harus menghadapi naga warna-warni yang kuat dan kekuatan besar lainnya, situasinya sekarang jauh lebih baik. Aku dapat bersatu dan bekerja sama untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Tidak hanya itu, alam sura juga akan diubah menjadi surga, dengan kebajikan yang mulia, basis kultivasi yang kuat, dan pahala yang besar untuk masuk. Dengan orang-orang ini yang bertanggung jawab atas surga, sebagian besar kegelapan di dunia manusia kita akan menghilang. Ya, keberadaan yang agung itu benar dan bermaksud baik, dan dunia kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik mulai sekarang. Aku ingin memasuki alam surga, memahami sihir tertinggi dari jalan transformasi, mengendalikan tentara surgawi, menegakkan keinginan keberadaan yang agung, dan melindungi dunia manusia. Sembahlah keberadaan yang agung. Petik 2. Petik 2. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tanah, memuji Sulang dengan panik. Kekuatan besar seperti klan naga warna-warni juga sangat bersemangat dan bersyukur, dan bahkan beberapa orang langsung melemparkan posisi kekuatan mereka dari langit. Metode sihir tertinggi Huadao, seni ilahi tertinggi yang mengarah ke kaisar. Hahaha, aku tidak punya pilihan sebelumnya, tetapi aku harus menjadi orang baik sekarang, pergi ke pertempuran khusus, aku akan melakukan perbuatan baik. Ya, apa gunanya kekuatan atau semacamnya? Siapa yang ingin berperang sendiri? Kamu pergi berperang, dan aku akan berada di samping untuk membujuk orang untuk menyelamatkan orang. Petik 2. Petik 2. Apakah itu klan naga warna-warni, Seiya Tianmen atau Istana Tianlong? Ada tingkat kuasi tanpa dewa yang telah meninggalkan gagasan untuk membunuh Ying Ye dan siap menjadi orang baik. Meskipun banyak dari mereka memiliki banyak pembunuhan, namun karena mereka bertanggung jawab atas hal-hal tersebut karena dikendalikan oleh takdir Liang Xiaofei, Sulang tidak mengejar mereka. Saat ini, dalam hal jasa, semua orang berada pada level yang sama. Melihat tawa di planet kehidupan, Sulang juga sangat senang. Dia menghabiskan banyak waktu melakukan ini, bukankah itu hanya untuk memimpin dunia menuju kedamaian dan kebaikan? Selain itu, melakukan hal itu tidak akan membuat dunia kehilangan daya saingnya. Sebaliknya, hal itu akan memberi makhluk-makhluk tujuan untuk maju dan mendorong perkembangan dunia yang berkelanjutan. Semua makhluk hidup tenang. Aku akan mengatur dunia sura. Suara samar Sulang menyebar ke seluruh planet. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menutup mulut mereka dalam sekejap, menunggu Sulang melakukannya dengan hormat dan penuh harap. Segera setelah itu, mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan. Sulang melambaikan tangannya yang besar, dan kecemerlangan itu menyapu langit seperti meteor, tetap berada di koordinat yang berbeda di langit. Kecemerlangan ini sebenarnya diubah oleh para prajurit kaisar dan para prajurit kaisar. Di antaranya adalah seri 5 elemen prajurit agung seperti Xiao Hai, Cermin Loyou, Kubus Rubik luar angkasa, dan Meriam Jianxian. Dan banyak prajurit kaisar yang direbut dari musuh dan disempurnakan secara khusus oleh Sulang. Meskipun senjata yang baru disempurnakan itu tidak terlalu kuat, tetapi tidak buruk. Di antaranya adalah sejumlah besar prajurit kaisar yang disempurnakan dengan mengacu pada Kamar Void Dou, Kota Su Xuanfang, dan Arena Uji Coba Xuanhou. Selain itu, ada Dinghai Shenzhen, Palu Petir,
kipas pisang, zansengu, tungku bagua, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan posisi surgawi seperti Lei Gong dan Lei Mu, sehingga mereka dapat lebih baik menjalankan tugas surgawi dan menjaga perdamaian di bumi. Sekarang dunia sedang kacau, bencana alam mudah terjadi, dan orang-orang yang bertanggung jawab atas surga ini sangat mudah untuk datang membantu. Pada saat ini, puluhan prajurit kaisar menembus langit, tergantung di langit, seperti bintang-bintang yang paling terang. Ketika orang-orang kuat di bumi melihat senjata-senjata ini, mereka tercengang dan kagum. Karena mereka belum pernah melihat begitu banyak prajurit kaisar agung. Tanah pengasingan relatif tandus. Tentu saja, Liang Xiaofei tidak dapat meninggalkan bahan-bahan untuk membuat senjata kepada orang-orang di alam semesta yang hidup. Oleh karena itu, senjata paling kuat di planet ini hanyalah beberapa prajurit kaisar agung yang sangat biasa, yang disempurnakan dari mayat-mayat yang kuat. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar agung hanya dapat memiliki beberapa senjata tingkat kaisar. Karena kekurangan bahan, mereka juga membentuk tradisi untuk memurnikan bagian-bagian tubuh mereka sendiri menjadi senjata saat ini. Semua orang terkejut dan pusing ketika melihat para prajurit berpangkat tinggi yang berdesakan rapat. Secara khusus, ada juga senjata tingkat kaisar, seperti Luo Yujing, yang luar biasa. Sulang menertawakan keterkejutan para pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan melemparkan Hua Dao Dao Jing, dan segera mulai mengatur dunia sura. Sebuah pikiran terbentuk. Dengan pikiran Sulang, sejumlah besar formasi tiba-tiba muncul dari udara tipis, menutupi langit. Kemudian Sulang menggunakan prajurit kaisar agung sebagai kerangka, formasi, aturan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan jalan besar sebagai daging dan darah, dan secara bertahap menata dunia. Dunia ini hampir sama dengan arena Xuan-Xuan dan ruang Void Do asli. Bahkan membawa internet spiritual inovatif Sulang, yang dapat mempromosikan integrasi besar dunia, integrasi budaya yang hebat, dan sebagainya. Namun ini belum berakhir. Li Xinjue, sedikit kekuatan yang memutar. Sulang mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menuangkan seluruh tubuhnya ke dalamnya, mengembun menjadi kekuatan memutar. Segera, pikiran Sulang bergerak, dan kekuatan memutar tenggelam ke alam sura yang setengah jadi, menjadi inti. Kekuatan memutar ini hanya dapat dikonsumsi oleh kekuatan memutar pada level yang sama. Selama tidak dikonsumsi, alam sura yang diatur oleh Sulang akan selalu ada. Bahkan jika beberapa kerangka, seperti prajurit kaisar 5 elemen disingkirkan, itu tidak akan berdampak banyak. Setelah kekuatan memutar menjadi inti, alam asura tiba-tiba bergetar, dari ilusi menjadi sangat jelas, menunjukkan bentuk setengah virtual dan setengah nyata. Di mata makhluk yang tak terhitung jumlahnya di planet kehidupan, dunia yang besar dan kabur muncul di langit, yang membuat orang tidak jelas. Tetapi dapat dilihat bahwa dunia ini sangat besar, dan topografinya sangat dekat dengan planet kehidupan nyata. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tercengang seketika. Ciptakan dunia dari udara tipis. Ini adalah kekuatan penciptaan yang sebenarnya. Seketika, makhluk yang tak terhitung jumlahnya memuja Sulang dan berubah menjadi penggemar berat. Namun, dengan perintah Sulang di hadapannya, tidak ada yang berani berbicara, apalagi berteriak. Dunia sura sudah lengkap. Semua makhluk dengan kekuatan spiritual memenuhi syarat untuk memasuki alam sura. Anda hanya perlu merasakan alam sura dari jarak jauh dengan kekuatan mental Anda untuk memasukinya. Namun, setelah jatuh ke dalam, Anda hanya dapat memasuki era berikutnya. Sulang tersenyum dan melambaikan tangan besar. Sekarang, dunia sura terbuka. Dengan suara Sulang mendarat. Seketika itu juga muncul banyak sekali makhluk yang mencoba merasakan dunia asura dengan kekuatan mental. Seketika itu juga, mereka menerima perintah dari internet spiritual, telah mencari di dunia asura, apakah kalian ingin masuk? Masuk, seorang penyihir spiritual yang kuat memilih untuk masuk. Pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya muncul di dunia bawah tanah, yang sangat mirip dengan tempat yang baru saja dia tinggali. Terlalu nyata, rasanya persis seperti dunia manusia. Aku bisa menjalani kehidupan kedua di sini. Sang cenayang menyentuh pohon di sampingnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Selain penyihir makhluk ini, banyak makhluk telah memasukinya. Mereka mempertahankan kekuatan mereka sendiri, dan bahkan senjata mereka disimulasikan, hampir tidak bisa dibedakan dari dunia nyata. Tiba-tiba,
Seekor ular naga putih yang panjangnya hampir 10.000 meter menebas langit, dan paksaan yang mengerikan menyebar ke seluruh tanah, membuat semua makhluk hampir mati lemas karena ngeri. Namun, segera setelah mereka mendengar auman naga yang mencengangkan itu, aku adalah Ao Tang dari klan naga warna-warni, di wilayah Kaisar Sun. 1 jam lagi, aku akan berkhotbah di Gunung Zongbei. Semua makhluk hidup dapat datang dan mendengarkan khotbah tanpa batasan apapun. Tiba-tiba, suara kelas kaisar lainnya menyebar ke seluruh daratan yang luas. Ao Tang, kamu jahat, siapa yang bisa mempercayaimu? Penyihir kehidupan Ming Qiao, wilayah kaisar, sekarang akan menjelaskan semua makna mendalam dari pendinginan tubuh kepada Kaisar Wu. Selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik tingkat semi tanpa dewa bernama Ming Qiao ini benar-benar mulai berkhotbah dengan keras, dan suaranya menyebar hingga ratusan juta mil. Desis. Orang ini, dia mulai berbicara langsung. Ao Tang cemberut, dan kemudian berkata dengan keras, Ming Qiao, kultivasimu dangkal, jangan membuat kesalahan, diam, biarkan aku yang membicarakannya. Selesai berbicara, Ao Tang juga mulai berkhotbah dengan keras. Tiba-tiba, jangan berkelahi di antara keduanya. Dalam hal kecocokan latihan, seniman bela diri Vena Naga dari gerbang naga surgawi kita adalah yang paling dekat dengan semua makhluk. Biarkan aku membicarakannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tanpa dewa lainnya muncul, tetapi itu adalah prajurit Vena Naga dari Tianlongmen. Dasar kentut, jalan besar dunia memiliki tujuan yang sama melalui rute yang berbeda, dan jalan besar yang kita bicarakan cocok untuk semua makhluk hidup. Ao Tang dan Ming Qiao awalnya bertarung, tetapi saat ini mereka mulai menyerang prajurit Vena Naga secara serempak. Singkatnya, untuk mendapatkan pahala yang besar, banyak orang telah memilih jalan berkhotbah. Namun, ada juga orang yang memilih untuk membantu orang mendiagnosis penyakit mereka, membimbing orang lain dalam alkimia, mengajar orang lain dalam memurnikan alat, dan bahkan membantu orang lain menemukan Taois. Mereka yang memasuki alam Shuro dan bersiap untuk bertarung melihat orang-orang dan benda-benda ini, dan wajah mereka langsung bingung. Saat Sulang menyaksikan pemandangan di dunia Shuro, sudut mulutnya berkedut. Teruskan seperti ini, kapan situasinya akan ditentukan, lakukan perbuatan baik di dunia nyata. Sekarang jaringan transmisi lalu lintas dihidupkan, semua orang dapat berteleportasi ke lokasi yang ditentukan, dan hanya dapat berteleportasi 1 kali. Jaringan transportasi akan ditutup dalam setengah jam dan perang dunia akan dimulai. Berdasarkan situasi dunia Asura 10 jam setelah dimulainya pertempuran, bagilah sumber daya wilayah dunia nyata. Sulang memutar matanya tanpa suara dan mengumumkan peraturan baru dengan keras. Pernyataan ini keluar, warna kulit semua makhluk di dunia Asura telah berubah drastis. Segera setelah itu, semua makhluk menyerahkan apa yang mereka pegang. Mereka mencoba menggunakan jaringan teleportasi untuk pergi ke tempat yang ditentukan, dan bergabung bersama untuk membentuk kekuatan besar. Dalam proses ini, hampir tidak ada yang memulai, jadi pertarungan tidak dihitung sekarang, dan secara resmi akan dimulai setelah setengah jam. Dengan cepat, pasukan telah mengumpulkan kekuatan tempur yang luar biasa, dan suasana di seluruh dunia Asura menjadi sangat bermartabat dan tegang. Hampir, kalian bertarung perlahan. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan mundur dulu. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar alam semesta kehidupan, bergumam perlahan, jalannya panjang dan panjang, aku akan mencari ke atas dan ke bawah. Jalannya panjang dan panjang, aku akan mencari ke atas dan ke bawah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Sura segera gemetar ketika mereka mendengar kalimat ini. Bahkan makhluk-makhluk agung itu masih mengejar tujuan di mata mereka. Aku juga akan menggunakan tanganku untuk memperjuangkan apa yang aku inginkan dan mewujudkan mimpiku. Petik 2. Petik 2. Makhluk-makhluk yang telah lama berada di bawah bangkit untuk bertarung dan menggunakan tangan mereka sendiri untuk memperjuangkan status dan sumber daya. Apa yang dikejar oleh makhluk-makhluk agung itu? Sungguh tujuan yang luar biasa itu. Aku hanya ingin memasuki surga. Apakah tujuan ini terlalu kecil? Makna keberadaan surga yang agung terletak pada perkembangan dunia, ya, itulah yang harus aku kejar. Pertempuran dunia Shuro adalah proses yang diperlukan untuk pengulangan dunia. Aku harus memahami ini dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Namun, kita tidak bisa lagi menindas ras lain tanpa alasan dan selamanya.
Kita harus menemukan ras-ras yang berjasa dan melepaskan air untuk mereka. Ras-ras lain juga harus meninggalkan mereka jalan keluar. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh calon penguasa surga. Petik 2. Petik 2. Banyak kaisar yang kuat memiliki pemikiran seperti itu. Mereka telah menggantikan diri mereka sendiri ke dalam identitas penguasa surga, dan telah mulai mempertimbangkan perkembangan dan pertumbuhan seluruh dunia. Harus dikatakan, strategi Sulang sangat berhasil. Alam semesta kehidupan yang tak bertuhan ini akan menjadi semakin makmur. Dia percaya bahwa yang kuat di dalam akan memberinya manfaat besar. Sisi lain, setelah Sulang meninggalkan alam semesta kehidupan, dia muncul di dunia pengasingan. Murid 10.000 dunia, melihat alam semesta tak bertuhan dan ribuan alam semesta kehidupan lainnya di tangannya, Sulang langsung mengaktifkan murid 10.000 dunia. Bagaimanapun, itu tidak akan memengaruhi klon untuk menggali harta karun di planet kehidupan yang ditinggalkan. Wow, ribuan alam semesta kehidupan dibagi menjadi dua kelompok yang sama, dan mereka secara bersamaan tenggelam di pupil kiri dan kanan Sulang. Mereka akan diairi oleh aturan Sulang Dao di pupil Sulang, menjadi semakin stabil saat ini. Ada 600 alam semesta kehidupan di pupil mata Sulang. Mereka berubah menjadi titik-titik cahaya kecil, menambahkan banyak kilau pada pupil mata Sulang yang dalam. Testut, aku sendirian sekarang, hampir semua orang bisa menyebutnya dunia 1000 kecil. Sulang tersenyum cerah, dan segera mulai memeriksa perolehan lainnya. Melirik ruang penyimpanan, dengan sebuah pikiran, Sulang mengeluarkan buku-buku itu. Buku-buku klasik ini adalah teknik rahasia yang diperoleh dengan menghancurkan Wushuang-Lou. Ada banyak sekali latihan di bawah level abadi, tetapi bagi Sulang saat ini, itu pada dasarnya tidak berguna. Latihan tingkat kaisar dapat digunakan untuk mensintesis latihan tingkat kaisar. Coba keberuntungan Anda untuk melihat apakah Anda dapat mensintesis latihan yang berguna. Baiklah. Ada total 3.300 latihan tingkat kaisar non-sintesis yang baru diperoleh. Testut, aku tidak menyangka bahwa hanya sebuah bangunan Wushuang dapat memiliki begitu banyak teknik tingkat kaisar. Jumlah total latihan tingkat kaisar yang aku peroleh dari 3 dunia Antian, Zetian, dan Hongtian hanya lebih dari 300. Diperkirakan hanya tempat pengasingan yang luas ini sejumlah besar latihan dapat muncul dalam setiap siklus. 3.300 latihan tingkat kaisar dapat digabungkan menjadi 330 latihan tingkat kaisar besar. Aku berharap akan ada sesuatu yang berguna dalam latihan-latihan ini. Petik 2. Petik 2. Setelah menghela napas, Sulang menarik napas dalam-dalam, seolah menunggu undian, mulai mensintesis latihan-latihan ini. Ding, setelah sintesis selesai, kamu akan memperoleh teknik tingkat kaisar besar, teknik rahasia bangau pelangi darah. Ding, setelah sintesis selesai, kamu akan memperoleh teknik tingkat kaisar besar, sutra rahasia kultivasi Qingyun. Ding, sintesisnya selesai, Anda mendapatkan. Ding, diiringi suara perintah sistem, salinan metode latihan tingkat kaisar asli muncul di depan Sulang. Ini awalnya semua aneh dan ganjil, berisi sajak tau misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar agung rata-rata akan langsung terbelalak saat melihatnya. Namun, Sulang sedikit bosan, karena dia telah berlatih cukup banyak latihan tingkat kaisar agung. Berbagai metode telah mencapai batas tingkat kuasi tanpa dewa. Bahkan jika dia berlatih banyak teknik tingkat kaisar agung, peningkatan kekuatan tempurnya sangat tidak kentara. Oleh karena itu, latihan tingkat kaisar agung ini, yang tampaknya sangat langka bagi orang lain, tidak enak di mata Sulang, dan sayang untuk membuangnya. Dalam sekejap mata, 330 latihan tingkat kaisar agung semuanya telah disintesis. Seperti yang diharapkan, masih belum ada latihan yang berhubungan dengan aturan waktu. Sulang juga tahu bahwa aturan waktu sangat kuat, tidak pada level ini, jadi dia tidak menaruh harapan apapun. Mari kita lihat apakah ada latihan yang tersedia. Sulang perlahan mengambil 330 latihan tingkat kaisar agung di depannya, dan memeriksanya satu persatu. Fudo tanpa bayangan. Tidak ada gunanya. Teknik rahasia tarian angin Chongsu. Tidak ada gunanya. Fuji Tianwang Xuangong. Nama kedua tidak berguna. Catatan rahasia Voldemort. Sungguh metode yang jahat, tetapi sayangnya juga hambar. 6 poros pemurnian. Latihan spiritual yang hanya dapat dipraktikkan dengan memotong 6 akar. Lebih kejam dari kitab ilmu pedang bunga matahari. Berbaring,
Apakah tidak ada teknik tingkat Kaisar Agung yang dapat memasuki mataku? Setelah Sulang melewati semua latihan tingkat Kaisar Agung, dia menyingkirkannya dan tidak pernah melihatnya lagi. Untungnya, orang yang bukan kepala suku juga sempat berdiri. Teknik latihan tingkat Kaisar yang hebat yang disebut Great Sun Hao Tian Tu memasuki mata Sulang. Hanya dengan melihat namanya, Anda tahu bahwa latihan ini sangat kuat. Setelah beberapa saat membaca, mata Sulang semakin bersinar. Karena latihan ini sebenarnya adalah latihan misterius yang berhubungan erat dengan matahari. Faktanya, ada banyak latihan yang berhubungan dengan matahari, dan banyak makhluk berlatih latihan yang dapat menyerap esensi matahari dan bulan. Namun, latihan ini sangat misterius. Bahkan dalam bab pembukaannya, ia bahkan menjelaskan asal-usul matahari di alam semesta yang tak terbatas. Menurut catatan latihan ini, sebenarnya hanya ada satu matahari di alam semesta yang tak terbatas, dan itu adalah matahari yang tak terbatas. Haori tak terbatas ada di alam tak terbatas, memiliki jenis surga majemuk yang paling kuat di seluruh alam semesta. Matahari di pusat sisa bidang bintang semuanya terpisah dari matahari yang tak terbatas. Dan matahari dari planet-planet di bidang bintang itu sebagian besar adalah proyeksi jalan biasa dari matahari bidang bintang. Keberadaan yang sama dengan Wuyin Haori dan Wuyin Dayue. Bulan terang tak berbatas itu pun berdiferensiasi menjadi bulan di tiap bidang bintang, dan diproyeksikan ke tiap planet, memercikkan saripati bulan berbaring. Tidak heran aku tidak melihat matahari di luar angkasa bintang Changlan, dan hanya ada satu satelit. Itu adalah pertama kalinya aku menginjakkan kaki di tanah bintang Changlan, dan langitnya jelas-jelas bulan kembar. Jing Tianxing, Tian Kensing, Dong Zhen, bahkan langit gelap yang menutupi sekeliling planet-planet kuat seperti Tian Hongtian, juga tidak ada matahari. Hanya bintang yang mengaburkan itu yang memiliki bulan putih yang besar, tetapi itu bukanlah bulan yang sebenarnya. Karena bulan putih tidak mengandung esensi bulan, ia memiliki aura yang cukup, setara dengan planet luar biasa lainnya. Matahari dan bulan dari semua planet di bidang bintang adalah proyeksi jalan raya matahari dan bulan yang teratur di pusat bidang bintang. Dan matahari dan bulan di pusat bidang bintang adalah subtubuh yang dibedakan dari Hao Sun yang tak berujung dan Hao Yue yang tak berujung. Benar saja, itu persis sama dengan persepsi saya di tata surya dahulu kala. Matahari dan bulan adalah aturan dasar alam semesta dan salah satu jalan yang paling penting dan kuat. Dan matahari dan bulan di tata surya mungkin adalah subtubuh dari Hao Sun yang tak terbatas dan Hao Yue yang tak terbatas. Berbaring, saya merasa telah menghasilkan banyak uang. Petik 2. Setelah membaca bab pembuka, gambar Hao Tian matahari yang hebat, Sulang merasa bahwa banyak keraguannya telah terpecahkan. Ini juga membuatnya memiliki harapan yang lebih besar untuk latihan ini. Setelah membacanya dengan saksama, Sulang akhirnya mempelajarinya lebih banyak. Latihan ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu menyerap dan mengubah energi matahari hingga tingkat yang paling tinggi. Kemampuan untuk menyerap dan mengubah ini lebih kuat daripada Ki-1 bawaan, dengan fungsi yang sama karena rekan-rekan profesional. Tentu saja, aspek karakteristik lainnya tidak lebih baik daripada Ki bawaan. Peta Hao Tian harian adalah latihan yang dibuat khusus untuk menyerap energi matahari. Praktisi dapat pergi ke permukaan matahari untuk menyerap energi di kedalaman yang tinggi. Saat kekuatannya semakin kuat, Anda bahkan dapat hidup di bawah sinar matahari dan menjadi makhluk matahari. Tidak berlebihan jika menyebutnya Dewa Matahari. Cinta, latihan ini harus dilatih. Setelah berlatih, kecepatan saya memulihkan kibawaan saya akan meningkat berkali-kali lipat. Pada saat itu, waktu pendinginan jari pemusnahan semesta akan sangat berkurang, dan kekuatan tempur saya setara dengan jauh lebih tinggi secara tak terlihat. Petik 2. Sulang tersenyum penuh semangat, dan meletakkan gambar Sun Hao Tian Agung dengan hati-hati. Segera setelah itu, dia memeriksa latihan tingkat Kaisar Agung lainnya. Tidak hanya latihan gabungan, tetapi juga latihan yang disita dari Lin Fang dan yang lainnya, saya juga membaca semuanya. Misalnya, Kitab Kaisar Hao Tian Jianmu, Yuelan Wuwang, Deng Yin San, Lagu Bunga Pemakaman. Dan dari latihan tingkat tak bertuhan Liang Xiaofei, Pemadatan Kayu Layu Sumber dan Takdir, Xie Long Che, Lian Su Tian Long Jing. Latihan tingkat Kaisar, 9. Naga Memecah Bintang Jue, 9 Surga Naga Kerajaan Jue,
reinkarnasi Yongqing Jue, dan seterusnya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan, dari Hao Tiantu, dalam latihan gabungan. Latihan yang diperoleh dari guru dan murid Liang Xiaofei cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa kecuali untuk pemadatan kayu mati asal dan kehidupan, Deng Yinsan, dan reinkarnasi King Jue abadi, latihan lainnya harus dipraktikkan oleh naga dan willow. Tentu saja, panen ini tidak buruk. Di antara mereka, reinkarnasi Eternal King Jue, memiliki pengaruh yang besar pada Sulang. Latihan ini diciptakan di tempat pengasingan, dan tujuannya adalah untuk melintasi zaman reinkarnasi dengan tubuh jasmani yang mengandung vitalitas yang tak terbatas. Seorang kaisar agung dapat memperoleh vitalitas yang tak terbatas setelah menyelesaikan latihan ini. Harapan hidup akan jauh melampaui batas 2 miliar tahun bagi kaisar agung, mencapai 2,5 miliar tahun atau bahkan lebih lama. Rentang hidup ini telah mendekati rentang hidup kelas tak bertuhan yang baru dipromosikan. Ditambah dengan teknik rahasia tak bertuhan, kondensasi kayu layu dari sumber kehidupan, itu dapat sangat menunda pelemahan rentang hidup dan memungkinkan praktisi untuk hidup lebih lama. Ini juga alasan mengapa Liang Xiaofei mampu berkultivasi ke tingkat tak bertuhan di era reinkarnasi terakhir, dan dia dapat hidup lebih dari 1 miliar tahun di era ini. Dan kedua metode peningkatan dan perpanjangan rentang hidup ini sebenarnya memiliki hubungan yang besar dengan asal-usul kehidupan dan jiwa. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk meningkatkan atau menunda kehidupan. Oleh karena itu, bagi Sulang yang masih sangat muda, efek yang lebih besar dari kedua latihan ini adalah untuk meningkatkan asal-usul kehidupan dan jiwa. Kedua sumber ini lebih penting daripada keberadaan penampakan seperti vitalitas, jiwa, nafas kehidupan, dan kekuatan spiritual. Kedua latihan ini juga harus dilatih. Lupakan saja, Deng Yinsan tidak sebagus Yinlin Sishu. Setelah beberapa pilihan, Sulang menambahkan, peta Haotian Matahari Agung, kondensasi kayu layu dari sumber kehidupan, dan reinkarnasi King Jue abadi, ke dalam daftar latihan untuk waktu berikutnya. Sebagai tambahan, aku juga mendapat 3 latihan tingkat tak bertuhan non-sintetis. Jika kau menggabungkan 10, kau bisa, mungkin kau bisa mensintesis latihan yang terlalu mendasar. Mempertimbangkan kesulitan mensintesis materi tingkat tak bertuhan, Sulang tidak yakin bahwa 10 latihan tingkat tak bertuhan pasti akan mampu mensintesis latihan tingkat primordial. Baiklah, aku tidak menginginkan yang tidak berguna ini. Latihan seperti, kembali ke alam dan kembali ke catatan tak bertuhan, yang baru saja ditempatkan belum dipraktikkan. Petik 2. Sambil memikirkannya, Sulang mengumpulkan semua latihan ke dalam ruang penyimpanan, dan kemudian mulai memeriksa perolehan lainnya. Tanpa diduga, hampir dihitung, hanya Xian Yuan yang tersisa. Liang Xiaofei ini juga benar. Dia jelas orang besar di era reinkarnasi terakhir. Dia bahkan tidak memiliki prajurit kaisar tertinggi di tubuhnya. Dia merasa telah kehilangan banyak miliaran. Petik 2. Sambil mengeluh, Sulang mengeluarkan instruksi ke sistem, simpan semua Xian Yuan, dan di Yuan. Setorkan aku ke saldo. Ding. Semua Xian Yuan di Yuan telah disetorkan. Wow, aku melihat angka di balik saldo tumbuh liar, mencapai 10 digit penuh minus 1,1 miliar. Tiba-tiba, ding, saldo unit saat ini sangat besar, dan telah diganti dengan unit mata uang tingkat yang lebih tinggi, Yuan Kaisar bawah. Seketika, digit puluhan tiba-tiba kehilangan 4 digit. Angka terakhir adalah 116.340, Kaisar Yuan bawahan. Di Yuan, spar energi yang kuat, yang hanya dipadatkan oleh seniman bela diri yang menggabungkan jiwa dengan sempurna. Dalam keadaan normal, hanya tingkat tak bertuhan yang dapat memadukan jiwa dan alam semesta dengan sempurna. Dengan kata lain, sumber dari hal-hal di Yuan pada dasarnya dipadatkan oleh kekuatan tak bertuhan. Cek, itu sangat berharga. Petik 2. Sulang memegang sumber kaisar bawahan, dan dia terus berkicau. Tentu saja, tidak peduli seberapa berharganya itu harus digunakan. Pengiriman klon akan segera mencapai level 40. Saya tidak tahu fitur baru apa yang akan tersedia. Sistem, segera tingkatkan fungsi pengiriman klon. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan langsung mengeluarkan instruksi ke sistem. Ding, konsumsi 100 juta sumber peri superior, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 40, jumlah klon plus 1,
jumlah klon saat ini adalah 40, dan jumlah klon adalah 40. Ding, selamat atas peningkatan fungsi pengiriman klon ke level 40. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, Xingchuan Yunhe. Xingchuan Yunhe, Anda dapat menentukan sejumlah klon atau avatar untuk digabungkan menjadi satu. Semakin banyak klon dan avatar, semakin kuat klon yang digabungkan. Catatan, kombinasi bintang dan awan tidak memengaruhi fungsi klon menelan, tetapi klon hanya dapat diintegrasikan dengan klon, dan avatar hanya dapat diintegrasikan dengan avatar. Pengingat departemen datang satu demi satu, yang langsung mengejutkan Sulang. Berbohong dengan berisik, bintang dan awan bertemu. Bahkan klon dan avatar dapat bergabung satu sama lain. Saya akan pergi, ini adalah keterampilan ajaib seperti klon buying. Klon buying jumlahnya bertambah dan kualitasnya menurun, dan fungsi ini adalah untuk mengurangi jumlah klon dan meningkatkan kualitas klon. Selain itu, fungsi ini tidak memengaruhi fungsi menelan klon, artinya, bahkan jika klon menyatu, saya dapat menelan klon yang digabungkan. Petik 2 petik 2. Sulang melihat deskripsi fungsi baru itu dan tidak dapat menahan tawa. Xingchuan Yunhe dapat dilihat sebagai fitur pelengkap Devouring Doppelganger. Sebelum mendapatkan fungsi ini, kekuatan tempur terkuat klon hanya sama dengan Sulang dalam keadaan sehari-hari mereka. Jadi dalam banyak adegan pertempuran, itu tidak dapat membantu. Namun sekarang berbeda. Klon dapat bergabung satu sama lain untuk membentuk kekuatan tempur yang lebih kuat dan menjadi penolong yang lebih baik bagi Sulang. Selain itu, ada efek tak terduga lainnya ketika fungsi ini digunakan dengan baik. Indah, sistem saya menjadi semakin baik. Luar biasa, luar biasa. Wajah Sulang penuh dengan senyum miring, dan dia sangat puas dengan fungsi baru itu. Segera setelah itu, Sulang sangat senang menyempurnakan bagian-bagian tingkat peri dari senjata super humanoid. Waktu berlalu dengan lambat, tepat ketika bagian-bagian pemurnian Sulang yang santai menikmati fungsi pelatihan satu tombol untuk berkultivasi secara otomatis, dan fungsi sintesis satu tombol untuk terus-menerus mensintesis bahan-bahan. Wu Xuanglou di tepi medan perang. Seorang pria gemuk dengan mata penuh mata dan seorang ksatria emas yang menunggangi kuda terbang putih bertemu secara tak terduga. Itu kamu, hantu 10.000 mata. Tanpa diduga, fusi jiwa tubuhmu akan selesai. Ksatria emas yang bersinar itu tampak terkejut, tetapi tidak menunjukkan permusuhan. Meskipun dia mewakili cahaya, dan hantu-hantu dengan semua mata itu jahat. Pada level ini, siapa yang bisa membedakan yang baik dan yang jahat dengan begitu jelas? Gagasan tentang hitam dan putih terlalu naif. Cahaya, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Basis kultivasi itu berkat dukungan tuanku. Tentu saja, masih ada kekuatan waktu. Kita belum bertemu selama 500 juta tahun. Hantu Wanyan juga tidak jahat. Seperti bertemu teman lama. Haha, ya, waktu berlalu dengan cepat. Xingguang tersenyum getir, waktu kultivasi akan segera berakhir hari demi hari dan tahun demi tahun. Masih ada ratusan juta tahun untuk hidup. Wanyangui tersenyum dan berkata, kamu harus bergegas dan menikmati masa-masa indah ini. Tahap jiwa bukanlah sesuatu yang bisa aku masuki. Jadi, aku sudah menikmatinya. Hidupku di gereja cerah sangat nyaman. Wajah Yingguang penuh dengan senyuman, tetapi matanya sedikit tidak berdaya dan tidak mau. Itu sudah bagus. Wanyangui mengangkat bahu, ngomong-ngomong, aku diperintahkan oleh tuanku untuk menyelidiki pertempuran di sini. Tuan tampaknya sangat mementingkan pertempuran ini, dan sengaja menggunakan kekuatan memutar untuk membantuku di jalan. Apakah kamu juga menyelidiki perang ini? Xian Guang tersenyum, aku juga, dan pemimpin juga sangat mementingkan pertempuran ini. Oke, mungkin karena reinkarnasi telah memasuki tahap lanjut. Wanyangui mengangguk, jadi, setiap kali pertempuran tanpa Tuhan menjadi sangat sensitif. Aku juga berpikir begitu. Yan Guang setuju, dan segera berkata, tidak banyak yang bisa dikatakan, pergi dan lihat apa yang terjadi di sini. Pernyataan ini keluar, ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi serius, lalu mereka berjalan bersama memasuki medan perang yang penuh badai energi dan aturan penglihatan yang menakutkan. Napas di sini membuatku sangat takut. Ling Guang memejamkan matanya, merasakan sisa napas di sekelilingnya, dan velusnya berdiri. Pegasus putih yang menungganginya terus-menerus bergetar dan bahkan mulai berkedut. Perlu diketahui bahwa kuda terbang ini juga memiliki basis kultivasi setingkat 7 Kaisar Agung,
dan tampaknya ia juga memiliki beberapa garis keturunan khusus, dan merupakan eksistensi terbaik di antara rekan-rekannya. Ini adalah medan perang yang tak bertuhan. Mata Wan Yangwei penuh dengan promosi dan kekaguman, bahkan jika prajurit tak bertuhan digunakan, itu bukanlah pertempuran di level kita. Baiklah, berhati-hatilah. Jika ada sisa kekuatan memutar, kita akan mati. Yingguang mengangguk, dan mengumpulkan Pegasus putih ke alam semesta kehidupan, lalu mengeluarkan jam pasir seukuran telapak tangan. Jam pasir ini sangat aneh, kosong, dan tidak berisi apapun. Namun, itu adalah prajurit yang hampir tidak bertuhan. Sisir jam pasir awan, aku tidak menyangka kamu memiliki senjata ini sekarang. Hantu 10.000 mata tertawa dan berkata, dengan itu, aku bisa duduk santai dan menikmati apa yang telah kulakukan, terima kasih banyak. Semoga aku bisa mendapatkan informasi yang berguna. Xuan Guang tersenyum. Segera, di bawah tatapan hantu 10.000 mata, Ling Guang menggunakan jam pasir untuk mengumpulkan banyak hal di medan perang, termasuk energi, napas, aturan, tanah, udara, dan sebagainya. Pada dasarnya semuanya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam jam pasir awan sisir. Segera setelah itu, sisir jam pasir awan, sakit. Heng Guang menjepit taktik dengan kedua tangan, dan cahaya kemasan bergabung ke dalam jam pasir awan sisir, diikuti oleh diyuan yang tak terbatas. Jam pasir awan sisir segera mulai bergerak. Di bawah aksi cahaya kemasan, semua benda di bagian atas jam pasir mulai sepi dan secara bertahap jatuh ke bagian bawah. Butiran pasir yang memasuki bagian bawah jam pasir ini berubah menjadi untaian warna yang berbeda. Yingguang menatap untaian warna ini, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, semua yang ada di bagian atas jam pasir jatuh ke bagian bawah.